Perkenalkan, nama saya Maya Sintani. Saya dari UPBJJ Palangkaraya dengan Prodi Administrasi Bisnis. Nomor induk mahasiswa 0511920014. Ingin menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Ada 3 jenis yang sering kita temui. 3 jenis term yang sering kita temui, yaitu definisi terminologi, definisi deskriptif, dan definisi konstekstual. Untuk yang pertama, definisi terminologi adalah pengertian atau istilah yang baku dan digunakan secara umum dalam suatu bidang ilmu atau profesi tertentu. Misalnya dalam bidang medis, istilah dokter merujuk pada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran dan berlisensi untuk memberi layanan medis. Artinya, istilah ini memiliki makna yang jelas dan diterima di seluruh komunitas medis. Yang kedua, definisi deskriptif, yang lebih merujuk pada pengertian istilah yang ditentukan berdasarkan ciri atau sifatnya yang bisa dijelaskan. Misalnya, kata buah. Kata buah bisa didefinisikan secara deskriptif sebagai bahan dari tanaman yang bisa dimakan, mengandung biji, dan tumbuh dari bunga. Definisi ini lebih mengarah pada penjelasan fisik atau fitur suatu objek, tanpa merujuk pada pengertian yang lebih formal atau teknis. Yang terakhir, definisi konstekstual. Definisi konstekstual adalah definisi atau pengertian yang diberikan suatu istilah berdasarkan konteks penggunaannya dalam istilah tertentu. Contoh yang bisa kita temui adalah penggunaan kata kucing. Dalam konteks percakapan sehari-hari, kata kucing bisa merujuk pada hewan peliharaan yang lucu. Namun dalam konteks lain seperti budaya atau simbolisme, kucing bisa berarti sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda seperti di beberapa kebudayaan yang menganggap kucing sebagai simbol keberuntungan. Untuk pertanyaan nomor 2. Apa itu logical fallacy atau sesat pikir? Logical fallacy atau sesat pikir sebenarnya adalah cara berpikir atau berargumen yang kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya keliru. Biasanya ini muncul dalam debat diskusi atau saat orang mau meyakinkan sesuatu tapi dengan cara yang salah. Contohnya, misalnya ada yang bilang, kamu gak usah ngomong soal kebersihan, rumah kamu aja kotor. Nah, ini namanya ad hominem. Karena dia menyerang orangnya bukan argumennya. Padahal bisa aja yang dia bilang soal pentingnya kebersihan itu benar, meskipun rumahnya sendiri berantakan. Terus bagaimana caranya supaya kita nggak terjebak dalam sesat pikir? Untuk nggak terjebak dalam sesat pikir itu gampang-gampang mudah ya. Yang penting kita harus belajar bedain mana argumen yang logis dan mana yang cuman emosi. Kita juga harus latihan berpikir kritis. Jangan langsung percaya, cek dulu logikanya. Dan saat kita ngomong atau menulis, usahakan fokus ke ide atau fakta, bukan menyerang orangnya. Kalau terbiasa begitu, lama-lama kita juga biasa dan bisa ngobrol atau berdebat dengan lebih sehat dan bermutu. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan 2 dari saya.